Nah, awas bu. Oh, Mbak Isna nih. Nah, teman-teman, kita sudah hampir nyampe ke rumah Mbak Suwani. Ini sama Mbak Isna nih. Mbak Isna, coba lihat dulu. Ah, oke, ayo sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saya, teman-teman, Mbak Isna dan istri saya. Nih, Mbak Isna. Assalamualaikum. Wah. Tadi di sini tuh. Mbak Suwan. Iya, katanya. Oh, saya di mana ya? Oh, di sini aja ya. Iya. Saya di sini. Udah tadi. Sudah. Sini. Istri saya di sini juga. Sebentar ya, saya mau buka jaket dulu ya. Saya off kan dulu. Nah, teman-teman, barusan saya sudah buka jaket karena sumuk panas. Gimana, Mbak Suwani? Masih apa sudah sembuh? Masih tetap. Iya. Ini tadi di sini Mbak Isna. Dari Mbak Isna tak bilang kalau di Bataan gitu. Katanya tadi gak ke sini, langsung ke Bataan katanya. Apa mungkin Mbak Isna lebih dekat ya? Itu pindahkan itu atau apa itu pisang itu? Ini Mas dekat. Mic-nya itu biar enak. Oh ya. Nah, awas bu. Oh, Mbak Isna nih. Aduh. Hampir saja kena Mbak Sani. Kena dikit. Kena dikit. Payah. Pelan dong. Ini memang anaknya ini apa? Apa ya? Apa masih Bang? Apa ya? Agak lincah. Minta di iya bukan agak lincah. Gimana Mas? Agak kesit. Apa kesit tuh ya? Agak sweet gitu. Sip, bagus. Full power ya. Panas ya masih Bang di Bataan tadi ya. Panas banget. Tadi, Mbak Isna emang udah mau pulang apa gimana tadi? Iya, sudah beres-beres. Pas Mas Ivan datang. Saya pura-pura tadi Mbak Suwani. Iya, Mas. Saya barusan nggak ke rumah Mbak Suwani, saya langsung ke sini. Oh, Mas Ivan langsung cerita tuh. Langsung iya, Mbak, cerita pakai bahasa Indonesia, ngomongnya udahlah ngalor ngidul. Jadi ngomongnya tuh ke atas ke bawah, dari bawah ke atas ke samping kanan kiri oke. Salbut. Tuh. Cepat sekarang pastikan coba. Mbak Suwani buka tangannya Mbak Suwani, bisa? Mbak Isna tolong dibukakan. Awas. Takut, Mas. Takut. Enggak. Nah, tuh bekak tuh Bu. Coba sekarang pastikan tangan yang mana yang patah. Emang Tangan yang kanan kiri. Oh iya, yuk muter-muter nih. Iya, oh kanan katanya. Oh kanan katanya. Yang Ayo. kiri. Hah? Yang mana tuh? Yang kiri. Yang kanan apa kiri? Kiri. awas Mbak Isna. Gimana ini? Berarti harus diikat nih Mbak Isna ya. Minta dia nih, minta dipangker itu. Dipegang aja. Dipegang aja Mbak Isna. Biar agak dekat Mbak Isna. Mungkin itu bosan Mas Ivan, kanan kiri. Agak nyaring Mbak Suwani ngomongnya Mbak Suwani. Mungkin Meskipun itu sakit. Mas Ivan. Oh. Mungkin ini bosan Mas Ivan. Kenapa? Kan panas. Jadinya tuh mau bilang kanan kiri terus gitu. Iya. Bosan ini. Jatuhnya dari mana Mbak Isna? Jatuh di atas ke bawah Mas Ivan katanya. Ya tahu. Kalau dari jatuh pasti dari atas ke bawah. Maksudnya jatuhnya di mana? Ya di bata, di tangga kan gitu. Kalau jalannya dari atas, dari bawah ke atas enak, tinggal terbang. Iya, terbang. Aduh, gimana tuh? Tuh sampai warna kayak apa nih? Biru ya? Sampai warna biru gitu. Ini bukan biru Mas Ivan. Apa? Emang kulitnya hitam, Memang kulitnya hitam ya. tapi ditambah sakit gini jadi biru. Jadi ungu ya. Tambah miring, kayaknya tambah menghindar dari Mbak Isna ini. Iya. Duduknya itu. Soalnya Mbak Tambah Isna miring ya. Mbak Isna Agak ngering, agak Mbak Isna ngering, agak Bang. minggir.
Soalnya orangnya ini agak ini ya teman-teman. Geset dia Mas Ivan. Kesit. Nah kalau gini aman. Memang sering gitu dah. Sering nyinggol-nyinggol gitu. Iya, ini kalau mau tidur kadang, Mbak, digini kan ini. Kenapa Mbak Isna nggak sadar dah? Kan ini sakit nih. Kalau tidur lupa Mas Ivan. Oh iya kalau tidur. Kan lupa. kalau tidur tuh Pokoknya jagain tuh mulai di- nanti malam kalau tidur jangan sama ini. takut dia ya. Iya tidur. Ini suruh tidur di luar gitu dulu. Ini Sama Mas Ivan ayam. tidur berdua, Tidur di Mas luar. Ivan. Suruh pulang aja ke rumahnya. Ya, pulang aja ke Pulang ke rumahnya. Mas Ivan gimana? Mas, rumah yang di sana itu sudah dibongkar sama warga. Iya. Loh, rumah yang mana? Yang Tuh yang di sana, Kemarin di rumahnya itu, Mbak itu di Somper. Oh di rumahnya Mbak Isna sendiri. Iya. Dibongkar sama warga. Iya. Kok bisa dibongkar? Kenapa? Karena katanya warga itu kalau malam itu ditempati orang mabuk gitu. Masa sih? kayak apa ya Mas ya kan di sana banyak Iya ya kan Mbak Isna kan anak-anak. nggak pulang ya di sini. Mbak Ya. Isnanya kan di sini. Nah, kan di situ kan emang tempatnya sepi Mas Ivan. Sepi. Jadi itu kalau sore atau malam ditempati anak-anak kadang suka merokok sih anak sekolah mabuk-mabukan di situ. Mabuk-mabukan Iya. ditempati orang mabuk ya Mbak Isna. Iya katanya Mas. Terus dibongkar sekarang. Iya. Loh, kok bisa sih? Kok bisa dibongkar gitu? Nggak izin sama Mbak Isna yang bongkar. Itu kan rumahnya Mbak Isna tuh. Katanya sih itu tanahnya milik pemerintah katanya. Perhutani. Karena itu Oh. Mas. Gimana? Rumahnya itu punya milik mbah ke Intinya mbah gitu tuh turun temurun dari dulu itu emang Mas. gitu. Gimana Mbak Sani? Jelaskan, saya nggak paham omongannya Mbak Isna nih. Itu Mas Gimana? Ivan. Itu tanahnya itu bukan milik sendiri. Bukan milik sendiri. Milik perhutani. Nah, dulu itu Mas Ivan, itu kan mamanya di Mbaknya Isna itu terus turun temurun. Mamanya kayak Mbak Isna sekarang ya. Nanti itu dipakai anaknya Mbak Isna. Habis itu anaknya Mbak Isna punya anak dipakai terus gitu. Oh gitu. Nah, setelah Mas Ivan itu tanah milik perhutani. Setelah diurus ternyata tanah itu adalah milik Perhutani perhutani. di situ ya. Hak pakai. Hak pakai. Jadi mbahnya Mbak Isna ini, mbahnya Mbak Isna ini istilahnya hanya hak pakai rumah itu, Betul. bikin rumah di sana dari dulu. Betul betul. Iya. Iya. Mbak Soni kok bisa tahu ini tanah itu kok tanahnya pemerintah? Kan kemarin di sana ada apa ya? Kayak perangkat desa gitu ada yang Heeh. bilang kalau itu tanahnya kalau rumahnya sudah dibongkar. Kok dibongkar gitu? Iya, itu kan milik perhutani gitu Mas Ivan. Lah ya itu masalahnya kok dibongkar gitu. Apa nggak apa ya? Ya memang mau roboh ya lagi ya. Apalagi kan memang mau roboh gitu Mas Ivan. Terus kasihan banget. Dan sampai Berarti Mbak Isna nggak punya rumah sekarang kan? Hmm, Nggak punya rumah. Kalau misalkan diusir sama Mbak Suwani gimana? enggak mungkin. Misalkan gimana dong? Gelandangan lagi. Mau gelandangan. Masa harus gini lah. Kalau saya gini, kalau misalkan gini, Mbak Suwani, Iya. tapi Mbak Suwani kan nggak sejahat itu ya. Enggak Mas Ivan. Misalkan Mbak Suwani ini mau Mbak Isnani ini apa diusir sama Mbak Suwani. Mbak Isna silahkan kalau mau gelandangan nggak apa-apa. Tapi anaknya kasih saya ya. Mau? Enggak. Nggak bercanda ya. Iya. Nah Tapi terus emang itu ya. nggak diurus ke Pak Kampung, Pak Kasun, nggak diurus gimana? Ini kok bisa dibongkar gini itu terus nggak dikasih ganti rugi atau gimana gitu? Sudah ini Mas kemarin Sudah Mas Ivan. diurus. Sudah diurus gimana? Ini kemarin kan ngurusnya itu ke Pak Kampung gitu ya. Heeh. Jadi itu udah ada emang milik perhutani. Oh gitu. Sudah tidak ditempati. Iya. Sudah nggak Sudah ditempati ada akhirnya. akhirnya apa ya? Katanya sih mau ditanamin apa? Pohon pinus apa gitu. Iya, dalam kayu. Itu kan memang hutan itu. Betul. Apalagi baunya sumber kan emang enggak ada rumah lagi tuh. Iya, di lokasi Mbak Isna itu di sana jauh dari tetangga. Itu memang rumah sendirian tuh memang. Berarti memang dari dulu. Oh, berarti warga nggak nempati di sana itu karena memang tanahnya tanah pemerintah. Betul Mas Ivan.
Oh berarti itu cuma turun temurun kalau dulu ya Mas Ivan. Iya, hak pakai kan banyak kayak gitu, kayak di pinggir-pinggir jalan kan banyak. Akhirnya kalau ada pelebaran jalan, apa Digusur. kayak warung-warung gitu digusur. Betul. Ya pasti. Oh berarti harus ada Coba nanti sertifikat. ini ya, Mbak Isna, kapan ya? Gini aja, biar pasti ya. Saya kan sekarang dapat info ini dari Mbak Isna dan Mbak Suwani. Nah, coba kapan ya? Yang mau Coba coba besok saya mau ke sini. Meskipun nggak divideokan nggak apa-apa ya. Saya mau ke sini besok. Terus saya lihat kondisi Mbak Suwani. Kalau Mbak Suwani ini enak bisa ditinggal, saya mau ajak Mbak Isna ke Pak Kasun, Pak Kepala Dusun ya. Tahu rumahnya Pak Kasun? iya tahu. Tahu. Buat nanya itu lagi. Saya mau enggak, mau saya mau ke sana. Saya mau pastikan, mau tanya itu bagaimana. Saya mau lihat surat-suratnya ya. Saya mau apa bukan surat apa ya? Iyalah, Sertifikat. iya cobalah apa ya? Apa ya kalau di desa? Kalau Iya. tanah itu apa ya? Kerawangan. Kerawangan. Apa ya? Kerawangan itu ada kerawangan di desa itu ada kerawangan. Ini tanah ini milik siapa terus posisinya, ukurannya itu ada semua. Nah, coba kalau misalkan besok ini Mbak Suwani bisa ditinggal, kita berdua bertiga ya sama istri saya ke Pak Kasun ya. Saya mau pastikan ya biar enak ya. Meskipun nggak divideokan nggak apa-apa biar nggak ribet, biar cepat. Biar agak lega Mbak Isna. Iya di sini dah Mbak. Saya kalau mau buat rumah mau dapat dari mana nanti uangnya? Iya, pokoknya Mbak Isna gini loh ya, jangan misalkan mau apa daripada tinggal di jalan kan mending di sini ya kan? Sudah di sini aja. Siapa tahu nanti misalkan Mbak Suwani ini dapat jodoh mau nikah, Mbak Suwani di sini. Nah, di sana kan bisa dikasih apa tuh namanya tuh? Kan ada rumah-rumah itu apa namanya tuh? Pondokan Iya. yang dibuatkan Bapak Yuanda. Iya iya. Nah, iya. nanti Mbak Isna bisa tinggal di sana. Kan gitu. Atau tinggal di sini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan sudah tak anggap gimana ya saudara sendiri. Iya. Nanti misalkan di sini ini ruang apa ya? Iya. Keluarga Mbak Suwani, Mbak Isna misalkan tidurnya ini kan kamarnya cuma satu. Mbak Isna bisa dapur itu dikasih skate nanti. Iya betul Mas Dikasih Ivan. kamar dapurnya dikasih kamar. Dapurnya Mbak Suwani di sini nih sebelah Iya. bisa dikasih kamar, Buat Mbak Isna. bisa tidur di sana Mbak Isna gitu. Gampang nantilah. Yang penting Mbak Isna jangan kemana-mana ya. Jangan sampai anu apa ya Mas ya. Saya Ngamen-ngamen lagi. saya punya lahan kosong di rumah ya. Iya. Di rumah saya ada lahan kosong. Kalau itu dibuat rumah kecil-kecilan gitu sebenarnya enak, bisa. Saya apa ya kalau misalkan dibuatkan rumah di sana, Mbak Isna tinggal di rumah saya bisa sebenarnya enak. Di sana ada lahan kosong luasnya 6 kali 10 paling ya. Iya, sekitar 6 kali 10 itu cukup untuk rumah biasa lah. Nggak usah pakai tembok, pakai kalsibot aja bisa sebenarnya. Yang penting Ah. tidak kehujanan. Yang penting nggak kehujanan gitu bisa sebenarnya. Ada lahan kosong saya. Cuman itu dulu bekas rumah juga. Iya. Nah, cuman sekarang kan nggak ada dana. Nggak ada dana ya. Siapa tahu nanti ada rezeki ya. Amin. Saya buatkan di sana, tinggal di rumah saya aja. Amin. Nah, Mbak Isna Kalau diusir Mbak Suwani. kalau diusir sama Mbak Suwani gitu loh maksud saya. Oh, bukan kalau diusir Mbak Suwani. Misalkan suatu saat Mbak Suwani itu mau nikah. Ya kalau Mbak Suwani kan nggak mungkin ngusir. Kalau ngusir, langsung saya apa patahkan lagi tangannya. Sie. Ini saya belum sembuh sudah mau dipatahkan. Kalau drama Cina itu kan kayak gitu kan. Iya betul Mas Ivan. Pengawal, patahkan tangan dan kakinya. Kan gitu kalau di drama Cina tuh. Berhubung ini drama Indonesia Mas Ivan. Nggak Ya. bisa Mas Ivan. Ya begitu deh. Ini nggak bisa ini. Tapi enggak Mas Ivan. Meskipun nanti kalau Sebenarnya gini, Mbak Suwani. gitu. Jujur ya. Sebenarnya saya pengen anaknya Mbak Isna ini tinggal sama saya. Iya. Cuman nggak boleh sama Mbak Isna. Saya pernah rembukan nih sama istri. Seandainya Mbak Isna tinggal di sini ya di rumah saya. Terus apa ya?
ya rumahnya itu cuman yang nggak ada gitu loh, tempat tempat tinggalnya. Akhirnya ya bingung lagi gitu loh. Ya memang makanya kan ada pepatah mengatakan semiskin-miskinnya orang, orang yang paling miskin itu adalah orang yang nggak punya rumah. Betul sih Pak. Meskipun dia itu punya mobil, punya harta berlimpah, tapi nggak punya rumah, dia itu nggak kaya, dia itu miskin gitu. Karena sekecil apapun rumah itu adalah tempat kita berteduh. Betul. Ya, baiti Iya, jannati gitu. Rumahku adalah surgaku. Ya itulah, meskipun kecil, kalau itu rumah kita, kita tuh kaya. Di luar sana tuh banyak orang yang nggak punya rumah. banyak sih yang itu yang tinggal di bawah kolong Iya, jembatan tuh tinggal di banyak. jembatan. Kadang di depan toko-toko gitu. Iya, Kita ini sudah bersyukur gitu maksudnya. iya bersyukur Mbak Istani. Kalau daripada dulu tuh, kapan tuh ya saya pas jalan sama istri, Iya. di pinggir jalan tuh ada anak-anak pang. Iya, Ada namanya. ceweknya 1, cowoknya 4 apa 3 gitu. Saya tuh jadi inget sama Mbak Isda. Berarti Mbak Isda dulu kayak gini nih, dikeroyok berapa banyak orang tuh gitu tuh. Wih, jangan sampai itu terjadi lagi Mbak Isda ya. Jangan. Sudahlah, meskipun susah di sini, yang penting tinggal di sini ya, Yang penting makan cukup, nggak kehujanan. nggak kekurangan. Sekarang Mbak Isna kerja sama Mbak Suani untuk biaya kebutuhan sehari-hari aja, nggak usah mikir masa depan dulu. Iya. Yang penting kebutuhan sehari-hari terpenuhi, itu aja. Yang penting banyak bersyukur. Iya. Banyak sih yang nggak punya rumah. Kadang sih numpang, sih apa ya Mas? Sampai tidur di depan toko-toko gitu. Iya. Saya titip Mbak Isna, Mbak Suani ya. Bisa. Mbak Isna ini nggak punya siapa-siapa. Apalagi sekarang rumahnya dibongkar tuh. Iya, Mas. Besok Mbak Isna ya pagi ya. Iya, iya. Di sini. Besok pagi, Mbak Isna tahu rumah dusunnya, kasunnya kan? Iya, Nah, besok pagi kita ke rumah kasunnya. Kalau nggak ada, berarti di kantor desa. Kita datangi kantor desa. Iya. Sekalian ketemu dengan Pak Kades gitu aja. Mm-mm. Saya pengen memastikan gitu ya. Iya, Mas. Itu sebenarnya rumah itu meskipun nggak dibongkar pasti roboh. Iya, Pasti roboh tuh. Karena rumahnya memang sudah ya hampir roboh memang. lama gak usah naik Mas dulu. Lama nggak ke sana. Sekalian kalau misalkan untuk waktu, sekalian kita lihat rumahnya besok ya. Ya sudahlah, gitu aja Mbak Suani. Saya langsung nggak langsung pulang, saya mau ngobrol-ngobrol dulu teman-teman. Mungkin videonya biar nggak bosan, saya tutup aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.